Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single and Married. Hai Mbak Noni. Hai Vini, hai lagi. Langsung kita kenalkan tamu kita hari ini. Hai Mbak Yo. Ada Mbak Yoyen. Hey, sini Noni. Halo, apa kabar? Baik semuanya. Silakan Mbak Noni. Hari ini kita pengen ngobrolin tentang apa sih salah satu aplikasi yang lagi happening ya, lagi rame banget. Apalagi Clubhouse. Iya, ceng-ceng Clubhouse. Mbak Noni di welcome sama Mbak Yoyen tuh Clubhouse-nya. Iya, gimana Mbak? Iya, aku kirim invite ke kamu ya. Aplikasinya. Tentang Clubhouse. Itu masih iPhone only, masih beta juga sebenarnya. Itu kalau aku lihat sih makin melejit populer itu karena weekend lalu Elon Musk ke situ join Clubhouse. Sebelumnya sih udah ada kabar-kabar tentang Clubhouse ini. Oh, aku salah satu pertama kali dengar itu waktu awal Januari, waktu kasusnya Kristen Gray, ingat nggak? Oh iya. Sebulanan lalu. Iya, setelah malam itu dia viral, terus besoknya kalau nggak salah itu. Aku juga udah dengar dari beberapa rekan kerja di sini juga sih, tapi aku lihat nih Clubhouse seru, kayaknya audio based gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ramenya sampai makin banyak yang join di situ itu karena Elon Musk itu setahu aku, karena setelah itu media-media di sini di Eropa tuh mulai nulis kayak The Guardian, artikel pertamanya tentang Clubhouse itu keluar hari Selasa kemarin. Hari Selasa juga media-media di Belanda mulai bahas tentang Clubhouse sampai malamnya itu di salah satu talk show yang di prime time di sini dibahas. Karena begitu aku invite Noni, aku invite ada 5 orang, terus aku dapat notification dari adminnya Clubhouse, oh Lorraine terima kasih udah ngundang banyak orang. Kita lihat kamu di Belanda, kamu dapat 6 invite ekstra. Jadi sekarang aku ada invite 9 yang mau. Boleh bilang aja, nanti aku invite. Aku punya 5 Mbak, yang mau bayar ya, 300.000, 300.000. Iya, tahu nggak sih itu dijual loh. Iya, bener. Wow. Tapi kasihan juga, maksudnya kasihan tau nggak? Karena di Twitter ada yang bahas dijual, terus ada yang beli, ternyata dia nggak ngeh itu masih untuk iPhone aja, dan dia tapi ya si pembeli itu kok kekeh ngotot ditanya, ya tapi gue udah download app-nya. Ternyata ada 2 app di Apple Store, yang satu join Clubhouse namanya yang ini, yang satu lagi tuh kayak dari perusahaan tech itu. Jadi kalau baca reviewnya orang-orang lihat ini apa sih, gue nggak bisa sign in, nggak ada, ya emang nggak bisa sign in kalau nggak punya iPhone, ya agak diskriminatif ya, kayak zamannya Instagram baru keluar dulu, ingat nggak? Iya, aku sempat ngerasain Mbak, karena aku pakai iPhone jadi bisa sign up Instagram sebelum ada Android waktu itu, masih sepi lah. Masih sepi. Tapi tunggu dulu. Kayak kemarin ya, akhirnya itu Clubhouse jam 8 pagi waktu Belanda itu down servernya. Ya seluruh dunia deh kayaknya. Karena aku nggak bisa refresh. Aku sejak aktif, aku di sana mulai 5 Februari. Ya, aku akhirnya dapat invite dari Maureen, dari Oyen Hitipeu, yang Single Mothers of Indonesia. Ini kenal kok. Iya, karena Oyen kan ya networknya juga gede banget kan, dan dia juga dari Amerika, jadi aku bilang mau dong yang kalau bisa di-invite, terus aku bikin, terus aku pertama sih ngikutin beberapa account early adopters di Belanda, ada beberapa yang tiap pagi jam 8 tuh kayak ngobrol ngalor ngidul gitu, tapi kemarin 2 hari yang lalu tuh down servernya, aku nggak bisa ngikutin mereka, nggak bisa join roomnya ya.
ya akhirnya ya kayaknya ini membeludak banget sih memang. Dari awal follower aku cuma 5, sekarang udah. Aku berapa hari lalu ya Mbak? Berarti 3 hari lalu, aku 4 hari lalu ya 3 join. hari lalu ya, hari Selasa atau hari Senin ya Non? Aku undang Iya, kamu. jadi aku tahu gara-gara TikTok, terus aku download kan harus nunggu invitation ya, diam-diam aja, nggak tahu Mbak Yuan bilang mau nggak Non? Ya udah mau lah, penasaran kan. Ya karena ada Feby juga di situ, aku bilang Iya. sekarang bisa. Tapi sebenarnya sama seperti podcast sih, Vin, konsepnya. Cuma di satu room itu bedanya sama podcast itu ada interaksi dengan publik karena dalam satu kamar, dalam satu room itu yang inisiatif untuk mulai percakapan itu otomatis jadi moderator. Dan dia bisa undang orang untuk bisa sama-sama jadi moderator atau jadi tamu. Terus jadi ada kasta-kastanya juga, jahat juga sih sebenarnya Clubhouse. Kalau lihat istilahnya moderator itu berkuasa penuh ya. Terus ada guest, tamu itu boleh masuk podium istilahnya. Terus ada penonton, pendengar itu publik biasa. Kalau tamu itu kalau on di satu kamar icon mikrofonnya nyala. Maksudnya bisa kelihatan tapi kalau nggak salah otomatis di mute sama admin deh. Jadi moderator. Aku masih ketukar-tukar juga istilahnya. Kalau moderatornya awas dan benar-benar bagus penerapannya, dia akan giliran semua orang yang ada di podium itu untuk bicara. Tapi ada moderator. Yang kemarin aku dengerin tuh ya, jadi mereka tuh kayak ngobrol semuanya, Nah jadi crowded. itu nyala semua. Iya, karena ada satu room. Iya, karena ada satu room juga yang satu moderator itu begitu temennya masuk kan kalau kita lagi on di Clubhouse, teman kita masuk ke kamar kita akan dapat notifikasi ya. Oh teman, terus kalau mau kita akan kirim bisa ping teman kita itu, lo mau jadi moderator juga nggak gitu. Terus dapat bintang hijau. Nah kalau gitu ya, kalau mereka mau ngobrol ya mikrofonnya nyala semua dan itu ribet. Kalau gitu biasanya aku pergi, leave room quietly istilahnya. Karena kayak jadi ngobrol sendiri-sendiri terus nggak mau dengar. Yang aku lihat juga keluhan orang-orang sekarang kayaknya kebanyakan yang di Clubhouse itu maunya didengerin tapi nggak mau dengerin. Kalau aku yang pertama kali aku perhatiin setelah booming dan aku mulai follow beberapa akun Indonesia, algoritmanya itu berdasarkan yang kita follow dan interest kita bisa masukin di setting ya. Itu tuh jadi nanti feed-nya akan kelihatan percakapan di room yang masih aktif gitu. Kita bisa. Dan percakapan di room masih aktif yang orang yang kita follow ikut ada di situ. Gitu. Jadi kelihatan. Dan waktu awal-awal karena bukan awal sih. Ya awal-awal ini aku sempat lihat beberapa room yang isinya tuh kaum pebisnis atau startupers dari Indonesia, khususnya dari Jakarta. Itu bahasa Inggris semua dia. Aku selama ini yang kadang-kadang suka lihat bercandaan orang di Twitter ya, Inggris ala Jaksel gitu, yang sebentar ngomong bitches gitu ya. Tapi aku dengar mereka full bahasa Inggris sama aku. Bilang, gila apa nggak capek? Gue aja seharian bahasa Belanda capek. Tapi ya udah kalau gitu sih. Terus ada beberapa juga yang aktif masih kelihatan. Mungkin karena masih taraf early adopters ya. Jadi banyak juga orang-orang yang kerja di industri tech dan komunikasi sama marketing yang aktif di situ selain influencers. Yang aku lihat sih bisa dari dua sisi, orang bisa mikir ini bagus untuk networking, itu yang aku suka karena aku juga banyak kenalan beberapa orang. Tapi di sisi lain kelihatannya seperti pamer. Tapi menurut Nonika Irani Nowak, sosial media adalah ajang pamer. Jadi nggak apa-apa. Iya karena
Itu ya, Vin, kalau lihat bionya orang-orang di situ, ada sebagian yang kayak mindahin resume LinkedIn-nya ke situ. Jadi CEO ini, founder itu, iya, terus X ini, maksudnya pernah kerja di ya X, terus disebutin lah perusahaan multinasional. Ini aku terus terang bukan iri atau sirik ya, aku hanya sekarang berusaha menemukan celah yang enak untuk bisa hustling gitu di sana. Tapi Itu kadang-kadang aku juga bingung. Hah? itu udah banyak memes juga postingan di Instagram yang ngomongin soal CEO, title CEO di bio. Kayak ada yang ngepost, oh ya gue mesti buka bisnis baru dulu nih biar bisa join Ya, Clubhouse kalau tulis CEO. Ya. kebayang nggak sih kalian anak-anak agency, digital agency itu makin pusing karena ada Iya. ada satu kanal baru yang harus diiniin, karena itu juga bukan pernah, kemarin 2 hari yang lalu orang-orang juga ribut ngomongin ada satu room yang ngebahas tentang gaji. Oh iya Mbak. Disebutin, ya, oh iya. Iya, aku tahu. Aku sempat ikut kayak 5-10 menit, cuma karena aku lagi ngapain gitu akhirnya nggak nerusin. Susah kan, soalnya itu live ya. Iya, disebutin nominalnya, kerjanya di mana. Ada juga room dari beberapa agensi yang bahas influencers atau key opinion leaders yang mereka pernah kerjasama tapi nggak begitu seret, dan sebaliknya dari pihak yang influencersnya juga ada pernah aku lewat di satu room yang mereka bahas agensi yang nggak benar dalam kerjasama. Jadi itu kalau aku sekarang, walaupun nanti aku perdana ya, nanti sore waktu sini malam di sana, aku akan host satu room ngebahas tentang hidup di Belanda untuk orang Indonesia pendatang di sini. Tapi aku sih cuma untuk fun, untuk networking, tapi yang nyantai-nyantai tanpa harus gue kerja di sini, lo kemampuannya apa, skill apa, cuma untuk kenalan gitu kan seru ya. Tapi kalau yang di situ untuk aku pribadi, aku lagi menjaga diri untuk nggak keceplosan bahas di situ hal yang orang lain nggak perlu tahu. Karena kita ngomong live, nggak disensor, dan kadang karena spontan kita akan tanya sesuatu atau jawab sesuatu yang habis itu, oh harusnya gue nggak, kalau nge-tweet Instagram atau ngeblok kan kita masih mikir karena itu dituang dalam tulisan ya, kelihatan gitu loh ada huruf-hurufnya. Kalau di sini kan misalnya orang lagi diskusi gitu rame, oh lu nggak gitu, aku bilang gitu. Kata temanku ada satu room kemarin yang dia ikutin, mereka tuh kayak ngobrolin tentang company-nya, salah satu company gitu, dan nggak sadar kalau HR-nya ada di yang dengerin di audiens. Iya, itu kan bahaya loh. Entar tiba-tiba dapat surat diberhentiin atau gimana, atau surat teguran lah ya minimal. Iya, itu kan iya. apa bahasa Indonesianya? Itu kayak carried away, jadi abai gitu, lalai untuk awas. Oh ini informasi ini. Karena apalagi kalau mereka ngobrol dalam satu room, kadang-kadang aku bisa lihat yang ada yang moderator dan orang yang di podium itu mereka saling kenal juga ya. Jadi kelihatan dari percakapannya, dari cara mereka menyapa satu sama lain. Aku bilang, oh ini orang. Aku pikir orang-orang ini pasti kenal gitu loh. Tapi kan kadang suka lupa, walaupun mediumnya di sini, tapi ada publik yang dengar. Beda kayak barusan kita ngobrolin beberapa hal itu kan, itu hanya dari kita bertiga yang tahu. Iya. Kalau yang itu kadang-kadang aku bilang hati-hati lah, apalagi kalau udah menyangkut pekerjaan ya. Bukan hanya pekerjaan sih, di sosial media sekarang menyangkut apapun ya non. Kalau karena orang aku bukan bilang gampang terasa tersinggung, tapi ya gimana ya, kita itikat baik bahas sesuatu dengan cara pandang kita dan tone dan gaya
kita menuangkan pikiran dalam kata-kata, tapi kalau ada orang yang kesinggung dikit, itu berabe ya. Iya. Maksudnya kita nggak ada itikat buruk, tapi kalau dia melihat itu sebagai hal yang menyinggung dia, ya apa kuasa kita gitu. Bukannya kita masa bodoh, kita hanya yang bisa kita lakukan hanya bisa minta maaf, gitu loh. Tapi ya, Maafkan. ya maksudnya enggak, maksudku gini, untuk memaafkan dalam konteks excuse me, bukannya minta maaf I'm sorry. Oh iya. Dalam bahasa Indonesia kan ada tuh bedanya, konteksnya dua tuh. Maksudnya ya excuse me kalau itu menyinggung lo gitu. Padahal kita bahas itu dari sudut pandang yang lain. Tapi ya kalau udah tersinggung ya tersinggung aja. Mau kita jelasin sampai mulut kita meniran ya bahasa Jawanya ya nggak akan ngeh gitu. Ada banyak lubang-lubang tersembunyi sih kalau di Clubhouse sebenarnya. Kalau aku sih tertarik untuk coba-coba host satu room itu karena ya aku senang aja nyoba sesuatu yang baru ya. Terus untuk lihat interaksi orang kayak gimana ya, ini mungkin latar belakang aku karena aku orang kom. Seru aja sih. Tapi ada satu hal yang aku perhatiin, iritasi-iritasi yang timbul setelah join beberapa room itu sebenarnya sama dengan iritasi yang aku alami kalau aku ikut meeting biasa di kantor. Yaitu orang yang ngomongnya kepanjangan nggak bisa dipotong. Ada orang yang sebentar-sebentar interupsi. Ada orang satu lagi ngomong dia nimpalin terus jadi ribut kayak di kandang ayam. Banyak. Orang yang nanya, tapi feeling aku, lo mau nanya atau lo mau ngetes yang lo tanya pengetahuan dia bener apa enggak? Ngerti nggak? Iya. Ya, ada kan kayak gitu yang kesanku kalau dengar pertanyaannya dan tone-nya dia kayaknya hanya pengen menguji orang yang ditanya apakah tahu jawabannya atau enggak. Jadi kayak flexing biasanya sih ya gitulah ada. Tapi lucu fenomena kayak gitu. Terus aku aja udah karena dalam 3 hari ini aku biasanya on di situ kalau pagi jam 8 aku dengerin klub yang orang Belanda. Itu influencer Belanda. Sama biasanya karena aku kerja sampai jam 4 sore gitu aku on juga jam 4 sore. Kalau istirahat siang aku kadang-kadang tapi paling cuma semenit langsung. Kayak kemarin itu ada di satu room diaspora Indonesia di luar negeri itu lagi ngopi-ngopi. Itu pokok pembicaranya tuh bisa dari yang serius terus yang nyantai terus yang kemarin yang serius tapi kesian ada mbak ibu-ibu muda tinggal di Jerman tapi dia cerita dia itu borderline. Tapi aku berhubung lagi repot kemarin terus mau weekend aku bilang aduh mental gue nggak kuat untuk dengerin itu jadi aku masuk terus denger dia sebut kata borderline aku langsung minggat. Ya maaf. Apa Mbak borderline? Borderline itu kondisi psikologis kayak mental illness gitu ya. Yang gimana ya? Sebelum aku ketukar sama bipolar ya. Borderline itu kadang-kadang ya hampir-hampir mirip bipolar sih, Vin. Iya, karena borderline, jadi melewati batas. Iya. Jadi kasihan itu. Ya ada Mbak, ternyata borderline personality disorder. Iya. Sorry ya, bukan mental illness, personality disorder. Katanya jadi gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungan yang tidak stabil. Penyebab gangguan kepribadian borderline tidak dipahami dengan baik, diagnosis dilakukan berdasarkan gejala. Jadi gejalanya termasuk ketidakstabilan emosional, perasaan tidak dihargai, rasa tidak aman, impulsif, dan hubungan sosial yang terganggu. Ya, karena aku bilang mirip sama bipolar. Ya, karena memang kadang-kadang gejalanya sama ya.
Jadi psikolog yang diagnosis itu juga hati-hati. Tapi kan bipolar ada masa-masanya kalau lagi mani, kalau lagi mani atau kalau lagi depresi ya. Kalau bipolar itu ganti-ganti terus. Aku ada satu teman di sini juga yang kayak gitu, makanya aku bilang, aduh maaf ya Mbak, nggak bisa kasih support. Jadi aku langsung leave pelan-pelan. Bayo kan? Tapi enaknya sih ya, Bayo kan apa namanya lumayan concern mengamati komunikasi, model komunikasi, terus sosial media. Menurut Bayo sendiri kalau si Clubhouse ini bedanya nanti akan bedanya apa gitu, kayak yang udah ada sekarang, Instagram kah, TikTok kah, blog kah, walaupun udah banyak yang perkiraan aku kalau misalnya nanti Android user udah masuk ke situ akan lebih rame dan akan jadi lahan untuk cari duit juga, Pin. Perkiraan aku sih nanti karena influencers dan co yang ada di situ, itu tuh langsung dapat banyak follower ya. Karena biar gimana mereka sebenarnya cuma pindah medium kan. Cuma mungkin syarat aku rasa aku masih terlalu dini untuk sampai ke kesimpulan ini, tapi perkiraanku yang bisa sukses di Clubhouse itu yang suaranya bagus, kedengarannya sangat, tapi Noni tahu sebagai ex penyiar radio ya Non. Nah maksudnya yang suaranya bagus dan bicaranya tuh enak didengar, karena kan ada orang yang mungkin excited diajak ke podium untuk ngomong, terus aku pernah dengar loh yang kedengarannya tuh ngomongnya tuh kesusu, keburu-buru gitu. Jadi kan ini orang ngomongnya nggak tenang, kita juga nggak enak dengarnya, ngerti nggak? Iya. Atau orang yang malah ngomongnya lelet banget, aduh ini kapan selesainya? Nah itu pertama. Terus kedua yang topiknya menarik, kalau ini konten ya, sama aja lah seperti kita juga ini lagi bahas konten terus di media apa. Jadi menurut aku yang dua syarat itu terpenuhi, akan kebentuk niche yang sama seperti persona influencers yang mereka udah punya di media yang lain gitu loh. Karena aku perhatiin semalam itu malam Jumat kan, aduh, terus aku lihat room Indonesia udah ada yang bahas jurik ya, setan lah apa, ada yang bahas ya, dan lucu aja, akhirnya pindah gitu. Dan aku lagi mikir, ini konten porno nanti gimana di situ? Aku rasa udah ada Mbak, tapi yang dari luar. Iya, tapi yang dijual kan suara. Kalau konten porno kan kebanyakan visual based ya. Lihat tapi gambar. Tapi di podcast gitu. Aja ada kok yang ada sih memang, jadi ya benar-benar ese-ese kedengerannya. Nah kalau gitu, kalau udah masuk gitu kan nanti ada kemungkinan besar bahwa akan terbentuk channel-channel berbayar atau seperti ada kesempatan untuk pasang ads. Tapi gimana? Aku aja sempat bingung kemarin pengen ngobrol bareng sama kontak baru di sana. Tapi gue nggak bisa kirim teks, ternyata semuanya benar-benar audio based. Karena kesesama mutual kita bisa ngobrol, bikin private room, tapi itu audio based. Jadi aku ngetes gitu kayak orang bego gitu. Aku pikir ini kok gue nggak bisa nemuin cara untuk ngeteks dia, tapi mesti ngomong gitu. Jadi kita nih Non, kalau misalnya kita masih satu room, terus kamu masih ini orang siapa sih? Kamu bisa bikin private room cuma kita berdua atau bertiga atau siapapun yang kamu akan undang ke private chat di situ. Jadi sebenarnya itu kayak memindahkan Zoom ke dalam. Ya betul. Bedanya kan? Ya kalau Zoom kan benar-benar invitation only. Kalau di sini ada publiknya juga yang bisa dengar. Kalau kita mau, kalau kita open room ya. Tapi tadi kalau nggak salah aku sempat baca di mana ya, katanya Clubhouse bakalan di ban atau apa gitu di Indonesia kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah di Cina juga udah di ban karena mereka susah monitornya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah belum ada perizinan yang benar ya. Iya kayak pokoknya gitu. Itu dia bakalan dimonitor sama pemerintah atau gimana gitu, pokoknya nggak ada batasannya gitu. Itu tuh obrolan di room itu tuh ya, rekam atau harus disimak live sih?
Kalau untuk pemakainya disimak live, tapi kemarin juga beredar berita-berita tentang kekhawatiran penjagaan privasi ya. Ternyata katanya direkam sama Clubhouse-nya sendiri. Kalau aku pribadi, kalau direkam itu selama ngomongnya nggak aneh-aneh, kalau nggak mau pakai pun ya udah tutup akun. Kayak orang-orang banyak yang hijrah dari WhatsApp ke Telegram. Iya. Akhirnya aku sama beberapa teman-teman jadi ngobrolnya di Instagram karena nggak mau pakai WhatsApp lagi. Kalau di sini nggak hijrah gede-gedean ke Telegram karena Telegram buatan Rusia kan. Kan ada Ya, itu Mbak, orang yang satunya lagi, apa ya namanya? Parley. Bukan, dari huruf S, apa ya? Signal. Oh, Signal. Ya, ada juga yang pakai Signal. Tapi di lingkungan aku, setidaknya di lingkungan aku di sini orang-orang masih bodo amat pakai WhatsApp. Aku juga masih pakai WhatsApp sih, nggak ada yang lain. Ya begitu ceritanya Vin, Clubhouse, keriaan Clubhouse. Aku terus terang takjub, tapi ini udah terbukti untuk kedua kalinya ya. Adaptasi dan penerimaan hal-hal baru di tech, terutama di sosial media Indonesia tuh cepet banget. Iya benar sih. Kayak PAS kan udah hampir 8 tahun lalu ya. Iya. Ya 8-9 tahun yang lalu PAS ya. Aku tuh pertama kali diundang itu dari teman-teman Indonesia, teman-teman Belandaku, apaan tuh PAS kita nggak tahu. Sampai dan sekarang terjadi lagi sama Clubhouse, gila ya. Dan Clubhouse ini tapi aku nggak tahu sih Mbak, ini akan bertahan atau sampai terus bakalan kayak gini atau nggak. Soalnya kalau Clubhouse itu kan kita harus dengerin orang ya, dan nggak semua orang suka dengerin orang ngomong. Makanya, atau betah dengerin orang ngomong. Terus kan nggak ada durasinya ya, durasinya bisa kemana-mana. Terserah dia. Bisa panjang banget. Iya betul, kamu betul. Aku juga mikirnya gitu, ini akan bertahan berapa lama. Misalnya bertahan pun kayaknya hanya akun-akun yang beneran menarik orang untuk dengar. Karena tapi aku sih senangnya ya karena ini live. Terus karena aku tinggal di sini itu jadi banyak dapat wawasan karena room-room yang aktif yang kasih aku sampai aku nggak harus begadang lah istilahnya ya. Kayak bulan ini tuh lagi di Amerika itu Black History Month. Kemarin atau 2 hari yang lalu aku ikut room inisiatornya beberapa chef, black chef. Mereka ngebahas decolonizing food. Itu seru banget loh. Gimana itu sejarahnya sebenarnya. Ya aku tertarik sama sejarah dan makanan itu digabung berdua udah heboh banget. Aku dengerin sampai anakku bilang, ya ampun. Karena aku dengerin sambil oh ya benar juga. Dengerin apa sih dia bilang, ini loh. Dan ada sih yang kualitas room itu baik di Clubhouse Indonesia ataupun negara lain yang aku lihat ya, kualitasnya menarik gitu loh, kayak level-level webinar yang bonafit deh gitu. Yang receh juga banyak. Kalau aku sih mencari balance, gabung yang serius-serius sama yang receh. Iya. Biar seimbang gitu loh. Bayu, itu apa nama akunnya kalau kita mau ngintip-ngintip obrolannya? Aku namanya Yoyen. Yoyen ya? Oh, berarti nanti itu oke. Kalau udah di dalam kita tinggal search kan nama akun orang lain? Ya. Oke. Ya. Bisa lihat, terus aku namanya Yoyen. Sama aja, fotonya juga sama kok. Terus ini yang obrolan bareng diaspora Indonesia ini apa? Rutin gitu tiap hari atau ada jadwal? Oh ya, jadi gini Vin, kalau satu room itu moderator bisa bikin orang yang ada di room yang sama jadi moderator juga. Jadi kalau di room diaspora ini kan yang masuk di situ tuh diaspora yang tinggal di beberapa negara di seluruh dunia. Jadi itu moderatornya bisa dioper terus, makanya lama aktif nggak putus-putus gitu loh. Ntar yang misalnya yang di Indonesia ini udah malam,
mereka ngoper ke yang di Eropa sih ntar ngoper yang di Amerika. Jadi terus ntar Kayak misalnya radio, yang di Mbak, Indonesia, 24 jam. Iya, ya, seru tapi banget. yang kalau misalnya di Indonesia udah bangun lagi, besok paginya dia on masuk situ lagi, otomatis dia tetap jadi moderator. Itu serunya di situ. Terus kalau misalnya yang lagi ngobrol gitu dia nggak kenal, aku udah jadi moderator juga di situ. Kayak kemarin pagi aku masuk di situ, terus aku lihat ini pembahasannya terlalu bertele-tele, aku nggak ada waktu, nggak sabaran karena pagi-pagi aku mau kerja, aku leave di situ. Tapi aku belum tahu ya, karena aku juga sering banget leave, aku nggak betah kalau begitu masuk satu room, misalnya kedengarannya roomnya berisik gitu ya, semua orang ngomong dalam waktu yang bersamaan, atau yang orangnya ngomongnya panjang nggak bisa diputus, aku udah langsung males gitu ya, feel aku keluar. Tapi aku nggak tahu perkembangannya gimana kalau orang yang sering keluar gitu, apakah ntar akan diomongin karena ini orang nggak bisa konsentrasi gitu, atau ini orang di mana-mana kelihatan tapi nggak bisa stay gitu loh, berarti nggak? Aku nggak tahu perkembangannya gimana. Kalau aku sih no hard feeling ya, misalnya ntar di kamar yang aku bikin ada yang keluar masuk ya nggak apa-apa, karena memang ngedengerin orang itu perlu konsentrasi. Oke, Mbak Noni. Noni gimana Non? Kamu nggak mau bikin? Kamu kan suaranya enak. Ada juga enggak? Oh ya, ini yang aku mau share untuk kamu. Ada beberapa room yang silent room istilahnya, Vin. Jadi itu iya silent room. Jadi keterangannya cuma untuk networking, untuk lihat-lihat bio orang. Kalau cocok bisa follow. Itu seru juga. Itu aku dong, Mbak, silent room. Iya, aku udah beberapa kali ikut. Terus ada juga kemarin Intan ada satu akun di Twitter yang berkecimpung di musik, dia muterin koleksi LP-nya dia lagu-lagu Indonesia masa lalu. Aku dengerin kemarin waktu lunch di sini jam 12, berarti di sana jam 6 sore. Lagi maghrib. Seru. Jadi kayak siaran Non tuh. Non? Siaran ini. Iya, ntar siapa tahu bisa request gitu yang dengerin Non, tolong puterin ini dong gitu. Tapi dengarnya lewat Spotify ya. Iya, tapi kan kamu bisa nge-DJ-in gitu. Wah, itu kalau kayak gitu lama-lama radio gimana ya kalau itu beneran dijadiin kayak gitu ya? Nggak mungkin mati sih, Vin, kayaknya. Nggak mungkin mati sih. Iya. Tapi aku sih menariknya karena ini medium baru, aku lagi menduga-duga ini perkembangannya akan kemana gitu loh. Terus pemakainya akan gimana responnya ke kan ini karena masih baru, peraturannya dari Clubhouse sendiri masih basic banget ya. Nanti kalau misalnya mungkin diperketat atau diperluas, reaksi pemakainya akan gimana gitu loh. Karena kalian itu kayak di Twitter ya, retweet itu sebenarnya yang bikin tuh pemakainya Twitter loh, organik waktu Twitter baru muncul. Jadi dulu kalau mau nge-arti orang, kita mesti copy paste tweet orang, terus di depannya kita tulisin arti. Oh iya, aku masih ingat zaman itu, Mbak. Iya, itu tahu awal-awal itu. Terus akhirnya kan sekarang ada tombol arti juga, bahkan ada quote arti. Iya, Mbak Yo, udah hampir mau selesai 30 menitnya, kita posting langsung ya. Oke. Begitulah ceritanya teman-teman. Tentang Clubhouse. Senang ngobrol sama kalian. Iya, nanti habis kita bisa dengerin. Yang mau dengerin Mbak Yoyen bisa nanti malam ya, tapi harus di invitation dulu, diundang dulu ya kalau belum punya akun ya. Noni bisa minta aku juga kita invite-invitean Club. Vin, kita lupa ini kan nggak live, Vin. Ini baru tayangnya hari Minggu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu ntar bisa tengok-tengok, mungkin aku pengen bikin. Ntar kan kalian mesti edit dulu ini. Kalau misalnya aku sama Cece sama Elsa rencananya setiap Sabtu pengen buat terus untuk bahas beberapa hal yang terkait dengan hidup di luar negeri. Oke, nah Sabtu depan berarti Mbak Noni bisa dengar. Iya benar. Iya. Sip. Terus ya, makasih ya udah diundang ngobrol di sini. Makasih. Makasih juga Mbak Yo.
Sayang waktu kita terbatas. Iya emang. Dadah. Kita ketemu lagi ya nanti di obrolan yang lain. Wow. Iya pasti, seru Vin. Dah. Dah, makasih Mbak Yoyan. Salam untuk Ya, semua. sama-sama. Ini dan Noni. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita bertiga tentang keseruan bermain Clubhouse. Ini udah punya ya. Udah punya. Mbak Nuni juga udah punya ya? Iya, udah punya juga. Tapi belum pernah buka room jadi host gitu sih. Kamu juga belum ya? Ya, jadi kalau kita mau promosiin nama akun kita juga nggak bisa nemu apa-apa juga ya di dalam ya, nggak ada apa-apa. Bio-nya aja kosong. Cuma menambah angka yang di follow aja gitu. Itu kalau Mbak bilang ini mengamankan akun. Bener-bener. Aku kemarin udah kayak, aduh aku hapus aja deh. Terus, ntar deh ternyata ini eksklusif ya. Udah deh kita tunggu aja. FOMO. Banyak kan Mbak yang FOMO juga gara-gara Clubhouse ini kan. Fear of missing out. Iya. Yang itulah akunnya dijual. Apalagi beli handphone, iPhone. Temanku baru cerita kemarin, ada temennya sengaja beli iPhone, download Clubhouse, udah download dia nggak suka Clubhouse-nya. Ya ampun, iya gitu deh. Dia memang kaya atau bagaimana ya? Aku nggak tanya maksa ekonominya. Iya bener, makanya itu. Kalau kaya sih ya nggak apa-apa ya, tapi kalau maksa tuh gimana ya? Maksudnya demi satu hal yang nggak penting. Iya, dan tapi di Twitter kan sempet rame banget ya. Nggak tahu ya, itu nggak tahu orangnya memang effort banget keluar duit atau memang punya duit gitu. Tapi ya itu saking nggak mau ketinggalan. Jadi ayo kita. Iya, jadi Gitu. Dan Mbak sih lihat bio-nya orang-orang tuh langsung kayak mau ngeri-ngeri banget. Apalagi kan pas pertama kali kita buka, terus kita kan kayak dikasih disuggest ke beberapa orang kan. Terus kan jadi ngelihat ininya biodatanya mereka. CEO Mbak sampai ini. Kok CEO semua? Aku salah masuk apa bagaimana ya ini? Itu. Tapi mungkin gini juga ya, serunya karena kan udah lama kali nggak ada sosmed baru ya. Maksudnya sosmed yang heboh gitu loh kan Mbak ya? Iya nggak sih? Atau aku yang nggak tahu? Enggak lah, orang TikTok kan baru juga tahun lalu tuh ramenya. TikTok. Oh iya TikTok sih udah lama ada, tapi orang kan nggak download kan karena nggak tahu thanksin atau apa gitu. Sampai yang si Bowo TikTok itu iya. jadi rame kan, jadi diejek-ejekin gitu. Terus tiba-tiba rame, hampir semua orang sekarang main TikTok. Mbak Nuni aja download TikTok. Iya. Kita tunggu deh Clubhouse bisa bertahan berapa lama. Iya, benar sih. Soalnya audio tuh kayaknya lebih struggle deh. Iya, benar. Kalau teman-teman di sini dengar Clubhouse, mungkin juga dengar podcast gitu kan. Kalau nggak suka dengar podcast, kayaknya agak males sih dengerin Clubhouse ya. Maksudnya karena dengar tadi itu kan yang Mbak Nuni bilang. Iya benar. Terus kan Vin, kalau podcast kan berapa lama sih paling lamanya tuh orang yang Mbak udah pernah dengerin dan tahu paling 30 menit. Bahkan banyak yang cuma bikin 25 menit, 30 menit udah selesai kan. Kalau podcast. Terus jarang lah yang sampai 1 jam lebih gitu. Biasanya kalau 1 jam lebih mereka bagi jadi 2 segmen gitu. Iya. Kok 2 segmen? 2 episode. Iya. Ya kan? Kalau ini kan nggak ada durasinya. Jadi orang dengernya bisa sampai mungkin 1,5 jam, 2 jam. Udah gitu yang Mbak juga sempat dengerin ada yang kayak di roomnya itu kayak teman-teman dia semua, jadi dia asik sendiri. Dulu waktu pas Mbak siaran itu dilarang banget kayak penyiar siaran rame-rame terus asik sendiri, jadi kayak kalau pendengarnya dengerin tuh kayak ini kamu joke-nya apa ya, kita kan nggak ngerti ya gitu. Ya kan? Iya benar. Aku ketemu beberapa yang gitu roomnya, jadi aku kayak ngapain ini? Iya, kita roaming. Iya betul. Iya gitu. Oke deh. Ya gitu deh. Jadi pokoknya topik kita minggu ini up to date banget lah, Clubhouse. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih udah dengerin. Mungkin kita ketemu juga di Clubhouse nantinya. Iya, bener. Terima kasih. Dadah. Dah.